Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Nazmi. Saya salah satu dosen S1 Keperawatan Stikes Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Respirasi, Sistem Kardiovaskuler, dan Hematologi. Untuk mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Respirasi, Kardiovaskuler, dan Hematologi ini diampu oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 4 SKS. Pembahasan pada mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Kardiovaskuler, Hematologi, dan Sistem Respirasi ini berfokus pada simulasi proses asuhan keperawatan yang dilakukan oleh mahasiswa pada gangguan 3 sistem tersebut. Dengan mengikuti mata kuliah ini, harapannya yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, kemudian ruang lingkup keperawatan dewasa yang berkaitan dengan 3 gangguan sistem tersebut, kemudian bagaimana peran perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dewasa, dan yang ketiga, konsep pelayanan kesehatan pada gangguan ASKEP tersebut, ketiga ASKEP tersebut. Kemudian yang kedua, harapannya mahasiswa ini mampu melakukan simulasi proses asuhan keperawatan pada gangguan 3 sistem tersebut, yaitu sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi yang berdasarkan aspek legal dan etik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, diharapkan mahasiswa ini mampu melakukan pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan gangguan 3 sistem tersebut dan juga mampu melakukan integrasi atau mengintegrasikan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan gangguan 3 sistem, yaitu gangguan sistem kardiovaskuler, gangguan sistem respirasi, dan gangguan sistem hematologi. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Keperawatan Dewasa, Keperawatan Kardiovaskuler, dan juga Sistem Respirasi ini, saya menggunakan DIA. Yang pertama delivery, kemudian interaksi, dan juga assessment. Untuk metode delivery di sini, saat melakukan metode pembelajaran tatap muka, di sini saya menggunakan beberapa referensi, baik itu dari textbook maupun artikel. Untuk textbook sendiri, saya menggunakan beberapa buku. Yang pertama ada buku terkait dengan konsep anatomi fisiologi yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler, sistem hematologi, dan sistem respirasi. Selain buku anatomi fisiologi, saya juga menggunakan buku terkait dengan konsep asuhan keperawatan yang berkaitan pada 3 gangguan sistem tersebut, dan yang pastinya sebagai perawat kita juga menggunakan 3 buku pedoman, yaitu buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Selain textbook, saya juga mempunyai referensi berupa artikel yang berasal dari jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Yang kedua, selain metode delivery, di sini ada metode interaksi, di mana dalam melakukan interaksi ini di dalam kelas saya menggunakan metode pembelajaran tatap muka dengan teknik pemberian ceramah, melakukan ceramah, kemudian tanya jawab, pemberian kuis, seminar, dan juga ada small group discussion. Selain tatap muka, saya juga melibatkan mahasiswa untuk melakukan praktik laboratorium di Laboratorium Stikes Banyuwangi, yang tentunya untuk praktikum ini yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga, metode assessment. Untuk assessment di penilaian ini, pada saat awal pembelajaran, pada saat menjelaskan kontrak kuliah, saya menjelaskan penilaian mahasiswa pada mata kuliah ini, di mana terdapat 3 aspek penilaian, di mana yang pertama ada aspek kognitif. Untuk aspek kognitif sendiri, persentasenya paling besar, ini ada 65%, yang terdiri dari UTS, kemudian UAS, nilai kuis, nilai seminar, diskusi, itu masuk nilai kognitif. Kemudian yang kedua, nilai psikomotor. Nilai psikomotor ini persentasenya 15% yang diambil dari nilai ujian praktikum atau OSCE.
Kemudian yang ketiga nilai kognitif, nilai afektif, di mana afektif ini persentasenya kurang lebih 20% yang saya ambil dari nilai kehadiran, kemudian nilai kedisiplinan, dan nilai menghargai orang lain. Mungkin itu. Untuk selanjutnya silahkan menyimak metode pembelajaran yang saya gunakan melalui metode praktikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang lalu, bahwasanya hari ini kita akan melakukan demonstrasi tentang salah satu intervensi keperawatan yang berkaitan dengan gangguan pada sistem respirasi. Ya, ini salah satu bentuk integrasi dari mata kuliah keperawatan dewasa, sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, dan hematologi. Masih ingat sekarang kita mau praktikum apa? Fisioterapi dada. Ya, ada yang tahu apa itu fisioterapi dada? Ya, silakan Eva. Fisioterapi dada itu suatu teknik atau tindakan untuk mengeluarkan sekret pada saluran pernafasan. Ya, betul sekali ya. Jadi salah satu intervensi yang memang di Siki sendiri di sana sudah ada fisioterapi dada. Salah satu tindakan prosedur tujuannya untuk mengeluarkan dahak atau sekret dari saluran pernapasan pasien. Tujuannya yang pertama ini mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan bagian bawah. Yang kedua ini untuk mengatasi sesak pada pasien dengan gangguan sistem respirasi. Contohnya pasien PPOK, pasien bronkitis, ya, dan lain-lain yang memang ada gangguan pada sistem respirasi. Oke, selanjutnya di sini sudah ada pasien ya. Nanti kita langsung demonstrasi bagaimana cara atau prosedur melakukan fisioterapi dada. Tadi sudah saya sampaikan tujuannya, kemudian kita langsung praktik saja ya. Mungkin masih ingat yang pertama ada tahap pra-interaksi. Jadi tahap pra-interaksi di sini kita langsung persiapan alat dulu ya. Kita siapkan alatnya sesuai di sini ada spoon bersih, kemudian ada tisu, ada handcrab. Kalau misalnya kita jauh dari wastafel bisa pakai handcrab untuk cuci tangan. Kemudian ini handuk perlak, stetoskop, sputum pot, dan juga bengkok. Setelah fase pra-interaksi kita orientasi pasien dulu ya. Kita ke pasien jelaskan maksud dan tujuannya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Namanya siapa Pak? Nama saya Bagus. Ya Pak Bagus, hari ini saya akan membantu Bapak untuk mengeluarkan dahak ya, karena Bapak ini kan batuk tapi tidak bisa mengeluarkan dahaknya. Kita bantu untuk mengeluarkan dahaknya, namanya fisioterapi dada. Kurang lebih waktunya 10-15 menit. Bapak bersedia? Bersedia ya Pak ya, terima kasih. Setelah kita fase orientasi, dekatkan alat ya. Dekatkan alat, tadi kita sudah jelaskan maksud dan tujuannya. Setelah dekatkan alat, kita langsung cuci tangan ya. Cuci tangan. Nah, tidak lupa juga kita jaga privasi. Jadi meskipun kita tidak melakukan tindakan invasif yang atau membutuhkan pasien itu terbuka baju, tetap kita harus jaga privasi ya. Setelah kita cuci tangan, kita yang pertama sebelum melakukan fisioterapi dada, kita tentukan dulu posisi pasien, posisi letak dahaknya itu di mana. Ya, baru setelah itu kita posisikan pasiennya seperti apa. Ini tergantung dari letak dahak atau sekret. Yang pertama, kita auskultasi dulu ya. Kita auskultasi di mana letak dahaknya ya. Kita auskultasi. Permisi ya Pak ya. Oke. Setelah kita lakukan auskultasi, kita tahu di mana letak sekretnya atau dahaknya. Jadi postural dilase itu nanti kita memanfaatkan gravitasi untuk mengeluarkan dahak. Di sana ada 3 prosedur, ada clapping, vibrating, dan postural dilase. Kita ambil salah satu contoh ya, supaya lebih mudah juga. Jadi ini letaknya, ini sekretnya tadi setelah kita melakukan auskultasi, letaknya ada di segmen posterior lobus bagian atas. Posisinya pasien seperti ini, duduk. Bisa duduk di atas kursi maupun duduk di
di atas tempat tidur, kepalanya agak ke depan ya. Kemudian nanti kita bisa kasih bantal kalau ada ya, kita kasih handuk. Oke. Setelah itu kita pakai handscoon dulu ya. Setelah ini kita sudah menentukan letak dahannya, secretnya posisinya seperti ini. Kita pakai handscoon. Kita bisa ambil handuk atau pakai pelat juga boleh. Sekalian kita pakaikan ya. Apabila di sini ada bantal lebih enak, jadi posisi pasiennya ini lebih nyaman ya. Apalagi kalau pasiennya nanti ada sesaknya juga ya. Kita posisikan di sini seperti ini boleh. Pelatnya taruh di sini, handuknya di sini, permisi ya Pak ya. Nah, setelah itu tadi karena kita sudah menentukan letaknya di segmen lobus posterior bagian atas, berarti kita melakukan clapping membentuk tangan seperti ini mangkuk ya. Nanti kita lakukan tepukan, letaknya posisinya di antara clavicular dan scapula di sini. Ya. Kemudian kita anjurkan pasiennya untuk ekshalasi, hembuskan nafas baru kita vibrating seperti itu ya. Oke, kita tepuk ya. Kita posisinya kita bisa di belakang pasien. Permisi ya Pak ya, ini saya tepuk dulu ya. Kita tepuk, kita lakukan clapping. Tarik nafas kan, oke, hembuskan. Oke, baru kita vibrating ya, vibrating. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk batuk efektif. Kita sediakan sputum pot ya, sputum pot. Bapak bisa bisa dibuka maskernya sebentar ya. Ini sih ya Pak ya. Kita anjurkan pasiennya untuk batuk efektif. Bapak nanti bisa tarik nafas ya, tarik nafas, kemudian tahan kurang lebih sekitar 3 detik, kemudian batukkan ya. Silakan Pak. Oke, silakan batukkan Pak. Setelah itu kita evaluasi bagaimana sputum yang keluar, apakah sputumnya berhasil keluar atau tidak ya. Nanti kalau misalnya tidak, kita bisa bantu untuk minum air hangat. Kalau misalnya keluar, kita evaluasi sputumnya ini warnanya apa, karakteristiknya seperti apa, apakah kental ataukah ada darah ya. Kita tutup, nanti ini akan dilakukan uji lab juga jika dibutuhkan. Oke. Setelah itu kita lakukan evaluasi kembali ya. Kita cek apakah dahannya masih terdapat di daerah lobus atas posterior ya. Oke. Karena dahaknya sudah keluar, tadi berhasil. Jadi untuk suara nafas tambahan ini berkurang. Kemudian kita rapikan alat dulu. Ini siapa? Ini kita ambil. Nanti kita lap juga mengisi ya Pak ya. Buang di bengkok. Bapak, ini tadi saya sudah selesai melakukan tindakan postural jenazah. Tadi juga dahaknya keluar ya Pak ya. Warnanya ini agak kental, warnanya jadi kekuningan, tapi tidak ada darah. Ada yang ditanyakan mungkin Pak? Sudah merasa nyaman? Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Mungkin nanti akan saya evaluasi lagi. Nanti mungkin atau enggak besok saya akan bantu untuk postural jenazah lagi mengeluarkan dahaknya. Terima kasih, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Nah, selesai kita bisa lepas handscoon karena sudah tidak kontak dengan pasien lagi ya. Lepas handscoon. Cuci tangan ya, lengkap. Setelah itu kita dokumentasi. Baik, itu mungkin ya dari saya sedikit. Silakan langsung saja untuk perwakilan satu orang bisa mempraktekkan. Nanti nggak usah takut salah, ya, nggak usah takut salah. Nanti kita akan evaluasi bersama. Ya, silakan kita dia bersedia. Ya, silakan ada.
saya bantu untuk persiapan alat dulu ya, siapkan alatnya. Jadi kalau untuk praktikum, harapan saya ini semuanya bisa praktik. Jadi saat ujian kalian bisa semuanya mempraktekkan ya. Oke, silakan dimulai Wanda. Baik, langsung ke tahap interaksi dulu Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Selamat siang. Baik Bapak, perkenalkan saya perawat Wardah. Hari ini saya berjaga dari pagi sampai siang nanti. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan postural drainase atau tindakan untuk membantu mengeluarkan sekret Bapak atau sputum pada daerah dada Bapak. Yang tujuannya adalah untuk membantu Bapak supaya Benar Bu. Iya, kenapa? Ya, supaya kita nggak usah takut salah ya. Jadi supaya Bapak untuk nggak usah. Jadi memang supaya tidak sesat. Supaya tidak sesat. Iya, silakan lanjutkan lagi. Nggak apa-apa nih, nggak usah takut salah ya semuanya Iya, ya. Bu. Jadi Iya. kalau praktikum nggak apa-apa salah. Nanti waktu ujian itu yang harus Benar. benar ya. Ya, silakan lanjutkan nggak apa-apa. baik, membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, jika Bapak bersedia, saya persiapkan terlebih dahulu alatnya. Ya, silakan lanjutkan dengan alatnya ya. Setelah itu menjaga privasi pasien, Ya. memakai APD. Kita pakai handscoon bersih ya. Ini prinsipnya bersih bukan steril ya. Lihat itu. Pasang dulu. Ya. Permisi ya Bapak, saya pasang dulu terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Setelah itu tentukan letak dari sekret atau sekutunya. Betul. Jadi nanti letak sekret itu banyak posisi sebenarnya ya. Jadi kalau letaknya di lobus atas, posterior, ada di anterior, ada di segmen lateral, ini macam-macam. Tergantung posisi. Permisi ya Pak. Setelah itu lakukan clapping. Ya. Baik Bapak, saya akan mulai tindakannya ya Pak. Baik Pak, silakan batuk. Oke, jadi clapping dulu, kemudian baru vibrasi. Ya, jadi pasiennya nanti diminta untuk tarik nafas dulu, kemudian eksalasi, hembuskan nafas, baru dilanjutkan. Ya, jadi nanti ini di vibrasi dulu, Ya. Baik Pak, saya mulai tindakannya ya. Ya, clapping dulu. Baik Pak, silakan tarik nafas dalam-dalam, Oke, tahan, hembuskan. baru di vibrating. Ya. Ini untuk merontokkan dahak yang memang lengket ya di lobus bagian posterior atas. Ya. Setelah itu baru diminta untuk batuk efektif. Nafas dalam dulu baru batuk. Silakan tarik nafas dalam-dalam, kemudian batukkan Pak. Baik, setelah itu kita observasi sekutum atau sekret dari pasien. Ya. Jika sudah, kita cek lagi Ya, apakah evaluasi ya. sekretnya. Evaluasi apakah dahaknya masih ada di lobus tersebut. Siapa? Sudah, perhatikan alatnya. Ya. Baik, permisi ya Pak. Baik Bapak, alhamdulillah saya sudah selesai melakukan tindakan, dan setelah dilakukan tindakan tadi didapatkan hasil bahwa sputum atau sekret Bapak berwarna sedikit kekuningan dan kental namun tidak ada darah. Apa ada yang ditanyakan Pak? Baik, jika tidak ada, saya izin pamit kembali ke ruang keperawatan. Terima
Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan dokumentasi keperawatan. Oke, itu tadi ya. Ya, mungkin ada sedikit evaluasi atau masukan dari teman-teman mahasiswa. Silakan dari yang tadi Wardah ini. Tadi kan kayak ada perbedaan sebentar. Suaranya nggak keras ya. Iya, tadi kan Bu Anissa mempraktekannya itu sebelum dipasangkan perlak dan handuknya itu kita tentukan posisinya dulu, baru kita pasang kayak gitu ya Bu. Ya. Pasang perlaknya. Ya. Tadi Wardah itu pasang handuk Terbalik ya, iya, posisinya. evaluasi. Berarti teman-teman menyimak ya. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk rekan Bagus yang sudah mau menjadi pasien. Wardah juga terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Bagus bisa duduk kembali. Oke, sekian untuk praktikum hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa semuanya harus praktek supaya nanti waktu ujian OSCE kalian memang benar-benar sudah bisa nilainya bagus, lulus semua ya. Nanti akan ada prosedur-prosedur yang lain terkait dengan gangguan sistem respirasi selain postural venase. Ada pemeriksaan BGA dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cuplikan metode pengajaran yang saya lakukan dengan metode demonstrasi pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, dan sistem hematologi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.